Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Putri Indriani, NPM 20030100055. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tasawuf amali, falsafi, dan akhlaki. Yang pertama, tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam setiap melakukan ibadah. Keseluruhan rangkaian amalan lahiriah dan latihan olah batiniah dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melakukan macam-macam amalan yang terbaik serta cara-cara beramal yang paling sempurna. Pengalaman tasawuf amali dibagi menjadi 4. Yang pertama, syariat. Syariat adalah hukum-hukum formal yang dijadikan sandaran amalan lahir yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tariqat. Kalangan sufi mengartikan tariqat sebagai seperangkat serial moral yang menjadi pegangan pengikut tasawuf dan dijadikan metode pengarahan jiwa dan moral. Yang ketiga, hakikat. Dalam dunia sufi, hakikat diartikan sebagai aspek batin yang paling dalam dari setiap amal atau inti dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, makrifat. Berarti pengetahuan atau pengalaman. Dalam istilah tasawuf diartikan sebagai pengenalan langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati sanubari sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah pemikiran mendalam atau metafisik. Dalam upaya mengungkapkan pengalaman rohaninya, para sufi falsafi sering menggunakan ungkapan-ungkapan yang samar yang dikenal dengan syatahat, yaitu suatu ungkapan yang sulit dipahami yang sering mengakibatkan kesalahpahaman. Nomor 1, Tuhan dengan makhluknya dalam falsafi. Yang pertama, hulul. Hulul merupakan salah satu konsep di dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara kholik dengan makhluk. Yang kedua, wahdah al-wujud. Istilah wahdah al-wujud adalah paham yang mengatakan bahwa manusia dapat bersatu padu dengan Tuhan, akan tetapi Tuhan di sini yang dimaksud bukanlah zat Tuhan yang sesungguhnya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana. Yang ketiga, ittihad. Pembawa paham ittihad adalah Abu Yazid Al-Bustami. Menurutnya manusia adalah pancaran nur ilahi. Oleh karena itu, manusia hilang kesadarannya, maka pada dasarnya ia telah menemukan asal mula yang sebenarnya, yaitu nur ilahi atau dengan kata lain, ia menyatu dengan Tuhan. Yang terakhir, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang sangat menekankan nilai-nilai etis atau moral, atau tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Ajaran tasawuf akhlaki membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat, guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf bentuk ini berkonsentrasi pada upaya-upaya menghindarkan diri dari akhlak yang tercela, yaitu mazmumah, sekaligus mewujudkan akhlak yang terpuji, yaitu mahmudah di dalam diri para sufi. Tasawuf akhlaki mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak. Yang pertama, takhalli. Takhalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Salah satu contoh dari akhlak tercela adalah kecintaan yang berlebihan kepada urusan duniawi. Yang kedua, tahalli. Tahalli adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum Soi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Dengan menjalankan ketentuan agama seperti sholat, puasa, haji, maupun seperti keimanan, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib, agar hasil yang telah diperoleh jiwa yang telah membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.